Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di pertemuan minggu kedua kuliah bimbingan dan konseling. Setelah kita membahas video-video pengantar di pertemuan pertama, kali ini kita akan membahas arti bimbingan maupun tujuan dari kuliah bimbingan dan konseling itu. Ya, mari kita lihat bersama. Pengertian dan tujuan bimbingan dan konseling. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling ini, menurut berbagai aturan perundang-undangan, diarahkan menjadi pelayanan yang profesional. Dan diharapkan juga ketika di sekolah dasar itu hadir sebuah pelayanan yang real, konkret, terstruktur, dan lebih profesional. Nah, untuk lebih jelasnya, ada dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010. Seperti yang pernah saya sampaikan, ketika sekolah dasar tidak atau belum memiliki guru bimbingan dan konseling, maka layanan bimbingan dan konseling dilakukan oleh guru kelas, sehingga materi-materi bimbingan dan konseling dapat dipadukan dengan materi ajar melalui pembelajaran tematik. Nah, di sini ada, saya tebalkan di sini ya, dipadukan dengan materi ajar melalui pembelajaran tematik. Nah, karena di kurikulum 2013 juga sudah ada macam-macam ya, ada kompetensi, ada KI 1, 2, 3, 4, nah bisa melalui beraneka macam kompetensi yang diajarkan itu, karena ada sikap, ada sosial, kognitif, dan juga psikomotorik. Nah, selain itu, lebih jelasnya lagi, ini nih, tertulis di petunjuk teknis Jabung Guru. Angka kreditnya menunjukkan bahwa untuk guru kelas ini, di samping wajib melaksanakan proses pembelajaran, juga wajib melaksanakan program bimbingan dan konseling terhadap peserta didik di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, ini yang udah banyak dasar-dasarnya ya teman-teman. Mengapa kok PGSD tapi kita membahas materi tentang bimbingan dan konseling. Baik. Berikutnya, ini nih keunikan dan keterkaitan pelayanan guru kelas, guru mata pelajaran, dengan guru bimbingan dan konseling atau konselor. Memang tidak di semua sekolah itu ada konselornya, guru BK, atau bahkan psikolognya. Begitu, ada psikolog sekolah. Ini di sini ada aneka macam dimensi, terus ini ada keunikan masing-masing dari apa yang dilakukan oleh guru mata pelajaran atau guru kelas. Ya, guru kelas ya, kalau guru SD. Lalu guru bimbingan dan konseling atau konselor itu ngapain aja. Nah, di sini ada wilayah geraknya. Aduh, maaf. Wilayah geraknya nih. Terus ada tujuan umumnya. Lalu ada konteks tugas. Lalu ada fokus kegiatan. Anda bisa membaca di lebih lanjut dalam buku panduan. Ini saya ambil dari sana. Ini ya misalnya ini target intervensi individual, kelompok, klasikal. Kalau guru mata pelajaran atau guru kelas itu sangat minim ya di sini. Jadi nanti lebih ke merefer begitu. Lalu penanganan kelompok itu menjadi pilihan yang strategis. Lalu yang klasikal itu adalah yang utama. Jadi kalau guru BK, konselor mungkin tidak banyak masuk di kelas, jadi minim, tapi kalau guru itu adalah orang yang berada di garda depan. Jadi lebih banyak ada baiknya guru mata pelajaran atau kelas itu memberikan pendampingannya itu secara klasikal, karena ini yang utama. Cuman, balik lagi nih, tadi dikatakan kalau tidak ada guru BK atau konselor, maka ya
pelayanan bimbingan dan konseling itu diambil oleh guru kelas. Maka pendampingan atau intervensi individual pun menjadi target utama dari guru kelas, karena yang bagian sini diambil juga ke sini. Maka ini bagus sekali buku panduan yang saya bagikan itu di LMS ya. Anda bisa membaca, mempelajari dua-duanya. Ketika Anda menjadi guru kelas, tanpa guru BK atau guru atau konselor, Anda akan tetap bisa memberikan pelayanan yang maksimal karena mengetahui apa saja sih layanan BK itu. Tetapi ketika tersedia psikolog, guru bimbingan konseling ataupun konselor, Anda bisa memberi batas yang jelas sehingga bisa bekerja sama. Anda memberikan info tentang siswanya sebagai garda depan dan nanti guru BK-nya yang akan banyak menangani. Jadi ini Anda baca lebih detail lagi di buku panduan itu. Ada pendekatan umum, perencanaan tindakan intervensi, dan pelaksanaan tindakan intervensi. Namun teman-teman, di sekolah itu meskipun ada banyak sekali ya pihak-pihak yang berkaitan, ada kepala sekolah, guru kelas atau guru mata pelajaran, ada guru BK atau konselor, mereka memiliki wilayah masing-masing, tetapi tujuan utamanya tetap perkembangan optimal peserta didik. Jadi ya ini mereka harus bekerja sama, kepala sekolah di manajemen dan supervisinya, guru kelas atau guru mata pelajaran, ini pembelajaran di kelas, lalu bagian BK-nya guru bimbingan konseling, ini nanti tujuan utamanya adalah perkembangan optimal. Maka nanti teman-teman perlu belajar yang disebut perkembangan optimal peserta didik itu yang seperti apa. Nah, mari kita memahami lebih dalam dari bimbingan dan konseling ini. Kita awali dari arti kata bimbingan itu sendiri ya teman-teman. Unsur-unsur yang sama dalam definisi bimbingan, karena kalau Anda membaca banyak buku, banyak referensi, definisinya akan beda-beda. Tetapi unsur yang sama itu ialah bentuk bantuan yang diberikan kepada individu agar dapat mengembangkan keterampilannya seoptimal mungkin dan membantu siswa agar mampu, pertama, memahami diri, 2, mengarahkan diri, 3, menerima diri, dan 4, merealisasikan diri. Nah, nanti mungkin Anda bertanya-tanya, seperti apa ya anak SD ini yang bisa memahami dirinya? Tentu kita sesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Misalnya, aku ini lebih bagus cara belajarku itu yang mana ya? Apakah aku lebih enak membaca atau lebih enak mendengar misalnya kayak. Nah, memahami diri tentu dengan level yang sederhana seperti misalnya untuk anak SD itu apa. Nah, nanti Anda akan paham jika sudah bergelut dengan anak-anak. Lalu konseling. Unsur-unsur yang sama dalam definisi konseling itu adalah adanya proses pemberian bantuan. Nah, biasanya dilakukan dengan wawancara konseling. Bantuan diberikan kepada individu yang mengalami masalah agar mampu mengatasi masalah, guna memperbaiki tingkah laku di masa mendatang maupun memperjelas dan mencapai tujuan hidupnya, kayak gitu. Maka memang kita sebenarnya perlu belajar dasar-dasar konseling. Bimbingan dan konseling itu terus apa? Ya, konseling sebenarnya merupakan salah satu layanan dari bimbingan. Tetapi ketika kita memberikan bimbingan, itu juga mencakup konseling. Nah, baik layanan konseling sebenarnya itu
saling berhubungan. Layanan konseling sungguh merealisasikan tujuan bimbingan begitu. Jadi kita tidak perlu membingungkan bimbingan dan konseling begitu teman-teman. Karena dua-duanya istilah ini saling merealisasikan tujuannya. Prinsipnya, pembimbing itu siapa? Ya yang dibimbing. Kadang-kadang seringkali ada rasan-rasan gitu ya, siapa yang sebaiknya pergi membutuhkan bantuan bimbingan dan konseling ini. Kadang-kadang dianggap orang-orang yang bermasalah kayak gitu. Jadi guru BK dulu dianggap sebagai polisi, padahal yang masuk sebagai bimbing yang perlu dibimbing itu semestinya adalah semua individu atau siswa. Begitu. Jadi apapun keadaan siswanya itu semuanya berhak mendapatkan bimbingan. Tentu sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, kemudian prinsipnya adalah perkembangan pribadi yang seutuhnya dan seoptimal mungkin. Tentunya memperhatikan tahap perkembangan setiap individu dan juga memperhatikan keunikan individu atau perbedaan individual. Nah, prinsip BK berikutnya adalah ini, masalah kebutuhan atau tugas perkembangan individu. Prinsipnya adalah kita itu membantu individu mengatasi masalahnya, lalu membantu individu memenuhi kebutuhannya, membantu individu menjalankan tugas perkembangannya. Ini yang berkaitan dengan masalah perkembangan. Mengatasi, memenuhi, dan membantu menjalankan tugas perkembangannya. Tuh. Tentu berkaitan dengan prinsip sebelumnya tadi ya, sesuai dengan keunikan dari masing-masing individu itu. Biasanya nih, kalau orang dewasa, siapa sih yang bisa kita bantu untuk menjadi berubah, kita bimbing begitu. Biasanya orang kalau belum membuka diri, merasa membutuhkan bantuan, oh iya aku bermasalah, tolong bantu saya. Itu tuh kita tidak bisa demikian. Tidak bisa membantu anak ini berubah karena dia tidak menyadarinya. Seperti ilustrasi gambar di sini nih, kalau kita ibaratnya ibu peri, kita mau mengubah anak yang terlihat menyedihkan ini menjadi lebih baik. Tapi ternyata, oh please, no ma'am, I couldn't stand the stress of success. Nah ternyata si anaknya sendiri memang tidak mau ditolong, tidak mau menjadi berhasil. Nah cuman bedanya nanti kita menghadapi anak-anak, teman-teman. Maka anak-anak itu belum punya visi misi ke depan, gurunya yang harus sensitif, oh ini anak butuh dibantu, gitu. Kalau kita menunggu anak minta bantuan, ya kayaknya susah. Meskipun ada juga yang langsung, oh ini saya butuh dibantu untuk berteman dengan siapa, kayak gitu. Atau saya kesulitan dalam pelajaran ini karena apa-apa. Tapi kita lebih baik juga membuka diri untuk membantu mereka, tidak hanya menunggu diminta bantuan. Tujuan, mampu mengarahkan dirinya sendiri menjadi mandiri. Nah, tentu ini harus saya garis bawahi menjadi mandiri ini teman-teman. Karena kita tidak mau membuat anak itu menjadi tergantung dengan kita. Apa-apa misalnya kalau ada masalah, Bu Guru, Pak Guru, kayak gitu ya. Kita perlu mengajarkan anak untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Jadi mandiri. Kalau misalnya dia mengalami kesulitan belajar atau mengalami apa, atau misalnya oh buku saya dirampas oleh siapa temannya. Kalau ada masalah gitu selalu datang ke guru, gurunya datang sebagai superhero. Iya, ayo bukunya dikembalikan. Nah, saya kira kita tidak akan menjadi semua pemecah masalah dari semua masalah yang dihadapi siswa. Kita perlu mengajarkan siswa
bagaimana caranya mengatasi kalau terjadi permasalahan demikian. Begitu. Nah, berikutnya, berkembang seutuhnya dan seoptimal mungkin sebagai pribadi sesuai dengan potensi dan tingkat perkembangannya. Jangan sampai kayak ada di ilustrasi ini, my teacher says I'm an underachiever, but I think she is an overexpecter. Ya, jadi kita perlu mengetahui kemampuan dari si anak itu. Jangan sampai kita menjadi yang over expecter, padahal dia kemampuannya di situ. Terus kita berharapnya terlalu berlebihan, begitu. Nanti kita malah jadi nggak enak sendiri. Nah, ada lagi prinsip-prinsip BK, yaitu merupakan bagian integral dari proses pendidikan. Nah, ini harus fleksibel, tidak ada patokan yang harus begini, harus begitu. Karena kita tidak berhubungan dengan mesin, kita berhubungan dengan manusia, anak manusia. Nah, kita harus fleksibel, dinamis. Nah, pastinya berkesinambungan dan perlu dilakukan penilaian. Kita perlu membuat sebuah catatan ketika misalnya ya, pada awalnya, misalnya ini katakan ada siswa bermasalah, pada awalnya hasil observasi, hasil tes itu skornya sekian misalnya, atau hasil observasinya perilakunya demikian. Lalu itu bisa menjadi dasar misalnya Anda mau melakukan komunikasi dengan orang tua, karena Anda punya catatan, punya dokumen. Lalu ketika diberikan intervensi, dilakukan sesuatu, meningkat atau tidak. Nah, itulah gunanya penilaian. Jadi kita bisa melihat apakah yang kita lakukan itu efektif atau tidak. Nah, berikutnya pelaksanaannya, kegiatan yang dilakukan diarahkan untuk membantu bimbing agar semakin mampu membimbing atau mengarahkan dirinya sendiri. Nah, ini sama tadi kayak mandiri begitu. Nah, keputusan yang diambil haruslah atas kemampuan bimbing sendiri. Nah, ini kita perlu hati-hati memahami ini karena kita nanti berkaitan dengan anak-anak dan juga orang tua siswa. Maka perlu dikomunikasikan. Mungkin bukan si siswanya langsung, tapi ya dikomunikasikan juga dengan orang tua apa yang harus diputuskan atas permasalahan yang terjadi. Lalu ditangani oleh orang yang ahli dalam bidang yang bersangkutan. Tugas guru adalah menjadi orang pertama yang mengidentifikasi di kelas ada permasalahan apa. Berikutnya, apakah perlu dialih tangankan? Ini termasuk dalam layanan referral begitu. Jadi di-refer kepada ahli yang berkompeten. Misalnya, kita perlu menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang relevan, misalnya ada puskesmas, ada dinas kesehatan, atau kantor polisi, atau biro psikologi di mana. Oh, kayaknya misalnya anak ini punya masalah dengan penglihatan. Oh, kalau disuruh menulis kok keliru-keliru. Nah, ini apakah masalahnya ada di penglihatannya atau yang lain? Nah, maka perlu dicek. Jangan langsung menghakimi anak ini atau melabeli tanpa sebuah analisis yang khusus. Selain itu, nanti kita perlu mengalih tangankan kepada ahli yang berkompeten. Tidak harus semuanya kita tangani sendiri. Kita hanya bisa saja hanya mengidentifikasi, terus berikutnya minta bantuan ahli yang lain untuk membantu anak tersebut berkembang secara optimal. Nah, ini tentunya semuanya itu harus ada pengukuran dan penilaian serta himpunan data. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan. Guru merupakan gelandang terdepan dalam mengidentifikasi kebutuhan murid, perekayasa nuansa belajar yang mempribadi, memantau yang efektif terhadap perilaku belajar murid, dan mitra kerjasama orang tua untuk mendukung keberhasilan belajar murid. Nah, tentunya ada asas-asas bimbingan yang perlu kita pegang, teman-teman. Yang pertama itu kerahasiaan.
kita perlu menjaga kerahasiaan dari permasalahan-permasalahan yang dialami oleh siswa yang kita dampingi. Jangan sampai ada siswa yang bermasalah tapi masalahnya jadi konsumsi publik atau menjadi bulan-bulanan dan malah jadi pembicaraan dalam sebuah sekolah. Karena ketika terjadi demikian, anaknya ini malah mungkin menjadi malu atau bukan saja anaknya tapi juga orang tuanya. Apalagi ada sebuah kisah nih misalnya di sebuah pertemuan orang tua murid malah menyampaikan anak, bapak, ibu ini ada perilaku yang bagaimana. Nah, sebaiknya jangan disampaikan ketika pertemuan orang tua murid, tapi sampaikan secara pribadi karena kita harus menjaga kerahasiaannya. Termasuk Anda kalau misalnya melakukan praktik kerja, PLP 1, PLP 2, PLP 3, kayak gitu. Kalau menemukan kasus-kasus yang misalnya Anda harus menuliskannya dalam dokumen, seringkali ini ya ada mahasiswa yang menulis ada si A, si B, ini anaknya demikian, bla bla bla. Anda malah menunjukkan misalnya bisa di kelas, bisa tertulis di dokumen, fotonya ini loh, dia mengalami gangguan ini atau apa. Nah, sebaiknya pakai inisial. Kerahasiaan sangat penting begitu. Ini urusannya bersama anak yang kita dampingi. Lalu kesukarelaan. Kesukarelaan ini bukan hanya dari pihak kita. Kita dengan penuh sukarela, kesadaran kita perlu mendampingi anak tersebut, tapi juga dari pihak orang tua maupun siswa yang kita dampingi. Karena kalau mereka tidak menginginkan, apalagi denial, tidak kok anak saya tidak bermasalah kayak gitu, lalu ya program itu tidak akan berjalan dengan baik. Nah, juga perlu keterbukaan, kekinian. Kekinian itu kalau bisa ya sesegera mungkin kita do something atas masalah yang terjadi. Masalahnya perlu didampingi sekarang tapi tunggu besok-besok. Nah, bisa saja jadi tidak kekinian lagi. Lalu ada kemandirian, seperti yang tadi saya jelaskan, ada asas kegiatan dan perlu memang ada kegiatan-kegiatan yang kalau bisa bisa terintegrasi dalam pembelajaran begitu. Dinamis, terpadu dengan kurikulum ya pastinya, mengikuti norma-norma yang ada. Lalu ini berkaitan dengan keahlian, kita perlu merefer ke orang yang tepat, keahlian dan juga ahli tangan. Dan yang pasti tutwuri handayani ya kita sebagai guru. Nah itu teman-teman pembahasan kita dalam pertemuan 2 kali ini. Nah untuk selanjutnya Anda bisa memberikan pertanyaan Anda ataupun komentar Anda bisa melalui LMS. Begitu. Baik, terima kasih.